Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irena Wiratamsari. Saya berasal dari Sistem Informasi A Angkatan 2023 dengan NIM 2309116015. Nah, di sini saya juga membuat sebuah PowerPoint untuk membuat rangkuman atau ringkasan dari sumber jurnal yang telah saya lakukan untuk mata kuliah adopsi teknologi. Di mana ini adalah tugas yang diberikan oleh Bapak Haryo selaku dosen pengampu dari mata kuliah adopsi teknologi. Nah, tugas ini berupa untuk mencari sebuah jurnal mengenai ISO 9241 atau ISO yang mengenai ergonomis pada teknologi dari mulai fisik, mulai dari fisik seperti mata, seperti telinga, seperti sentuhan, dan sebagainya. Nah, biasanya saya sudah melakukan dua jurnal, yang mana yang satu adalah jurnal internasional dan satunya lagi adalah jurnal nasional. Maka berikut cuplikan dari jurnal yang telah saya temukan. Untuk jurnal yang pertama itu merupakan jurnal yang merupakan analisis dan juga penelitian dengan judul Perbaikan Intensitas Cahaya Pengguna Komputer dengan Pendekatan Ergonomi di PT UJT Indonesia, yaitu PT Utama Jaya Teknik yang berada di Tangerang. Nah, jurnal ini dilakukan pada tahun 2020 dan hasil sampel diambil dari wawancara pada responden dengan kuesioner dari 40 orang pekerjaan dari sana yang setiap hari atau saya menggunakan komputer untuk bekerja. Nah, di sini sudah ada tiga problem yang dianalisis oleh penulis. Yang pertama ada dari pencahayaan layar komputer, intensitas pencahayaan kantor, dan yang ketiga adalah kelelahan mata. Nah, untuk pencahayaan dari layar komputer, ditemukan bahwa layar komputer ini bisa ditemukan bahwa layar komputer tersebut memiliki intensitas cahaya yang sangat sangat kuat. Intensitas cahaya dari komputer tersebut itu tentu saja tidak baik untuk mata, karena tiap hari mereka bekerja selama 8 jam terus-menerus, dan itu pun dilakukan setiap hari. Nah, pencahayaan komputer ini pun juga diperburuk dengan intensitas pencahayaan kantor. Gimana itu? Kan kalau pencahayaan kantor itu tidak sesuai dengan standar ISO 9241. Gimana dalam standar ISO 9241 ditemukan ada beberapa titik bahwa pencahayaan kantor itu kurang dari 300 lux dan lebih dari 500 lux. Nah, yang mana karena pencahayaan ini kurang sesuai standarnya, itu membuat para pekerja yang di sana pun mengalami kelelahan mata. Bahkan banyak sekali para pekerja yang baru saja menatap layar komputer selama 1 atau sekitar 2 jam itu mereka langsung merasa letih dan lesu. Mereka merasa tidak ada peningkatan pada pekerjaan mereka. Nah, karena hal tersebutlah maka dibuatlah perubahan dengan mana diperbaiki intensitas cahaya di kantor tersebut. Dengan pencahayaan yang baik, maka tentu saja akan mempengaruhi kinerja para pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Nah, di PT ini pun dilakukanlah perubahan di mana intensitas cahaya pada tiap titik-titik di kantor tersebut pun diubah sesuai standar ISO 9241, yang mana dari 300 lux hingga 500 lux, tidak lebih dan tidak kurang. Tentu saja perbaikan pencahayaan di kantor ini juga membantu para pekerja, terutama supaya para pekerja tidak mengalami kelelahan mata lagi. Sebab jika mereka terus-menerus mengalami kelelahan mata, maka tentu saja mereka dapat apabila mereka mengalami kelelahan mata terus-menerus, apalagi bekerja dengan waktu berjam-jam, lebih dari 8 jam, apalagi kalau mereka lembur dengan intensitas pencahayaan yang kurang baik. Nah, itu mereka bisa mendapatkan CVS, yaitu Computer Visual Syndrome, yang mana itu membuat adanya kelelahan pada otot mata, dan kelelahan pada otot mata ini pun menimbulkan adanya kekurangan dalam penglihatan, yang mana bisa menyebabkan mata minus, atau mungkin bisa sampai ke silinder. Nah, itu adalah bahaya yang harus dihindari. Dan berikut ini adalah jurnal yang merupakan yang saya resume. Ini diterbitkan pada tahun 2021. Nah, lalu jurnal yang kedua itu mengenai keyboard ergonomis dengan judul Touchboard Reimagining the Ergonomic Keyboard. Ini adalah jurnal internasional yang saya temukan. Nah, jurnal ini mengkaji dan menganalisis keyboard QWERTY yang tersedia di seluruh belahan dunia
dengan melakukan pengembangan yaitu produk touchboard yaitu keyboard ergonomis yang inovatif. Nah, keyboard ini diciptakan untuk kenyamanan dan juga peningkatan efisiensi oleh para penggunanya. Beberapa hal yang di poin penting di dalam jurnal ini yaitu adalah desain keyboard QWERTY. Nah, kebanyakan para pengguna itu merasakan ketidaknyamanan pada keyboard QWERTY. Kenapa? Karena biasanya karena tata letak khusus di keyboard QWERTY itu membuat biasanya banyak pengguna yang bingung dan juga banyak sekali para pengguna dari sampel yang diambil itu sekitar 30 sampel menyatakan bahwa pergelangan tangan mereka biasanya selalu sakit ketika mengetik di keyboard QWERTY. Nah, memiliki juga tidak semua manusia itu pun sempurna dan ada beberapa manusia yang memang memiliki kekurangan ataupun disabilitas. Maka dari itulah keyboard ini pun dikembangkan supaya para pihak-pihak orang-orang yang mengalami disabilitas ini pun juga dapat menggunakan keyboard dengan nyaman. Lalu, untuk studi pengguna itu dilakukan dari 30 sampel atau mahasiswa dan pekerja, karena mengingat mahasiswa dan pekerja ini tentu saja pasti akan selalu menggunakan komputer dan selalu menggunakan keyboard untuk mengerjakan tugas mereka. Nah, lalu di sini ada kepraktisan, peningkatan fleksibilitas input, dan juga mengurangi kadar lenyap otot tangan para pengguna. Nah, dilakukan studi kepada 30 sampel dari mahasiswa dan pekerja. Nah, dari 30 sampel itu ditemukan bahwa para para peserta ini menemukan kenyamanan dengan pengembangan keyboard touchboard tersebut, keyboard ergonomis tersebut. Mereka pun menemukan bahwa mereka merasa lebih nyaman dan pergelangan tangan mereka juga tidak mengalami rasa sakit setelah mengetik selama berjam-jam. Dan juga hal ini pun juga meningkatkan efisiensi terhadap kinerja mereka. Nah, hal ini pun bisa dipastikan bahwa keyboard ergonomis pun menciptakan suatu efisiensi dan juga meningkatkan fleksibilitas dan juga kepraktisan kepada para penggunanya. Lalu berikut ini adalah jurnal internasional yang saya resume. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.